Walau taro id yatawaffal ladina kafaru al malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kamu tahu ya Muhammad, apa yang perlu tahu Mas? Kalau kamu tahu ketika malaikat itu mematikan malaikat mematikan orang-orang kafir, maka dikatakan id yatawaffal ladina kafaru al malaika. Ketika kamu tahu malaikat mematikan orang kafir, apa yang terjadi? Yatribuna wujuhahum, orang-orang kafir itu dipukul wajahnya, dan juga dipukul punggungnya. Nah, mengapa kok dipukul wajah dan punggungnya? Wajah dan punggungnya dipukul karena nyawa, rohnya itu disuruh keluar gak mau. Dia lari, habis lari ke kepala, dipukul kepalanya, lari ke bawah, sampai ke tubuh, bolak-balik, bersembunyi, gitu loh maunya itu. Nah, akhirnya kalau udah dipukul terus, ya badannya sakit ya, akhirnya orang yang merasa sakit ya lalu berserah diri lah. Nah, akhirnya ya manut harus keluar gitulah dari tubuhnya itu. Lalu diteruskan setelah dipukuli gitu, mukanya dan wajahnya itu, wadzuku adzabal harik. Nah, kalau kamu udah keluar rasakan tuh, nanti kamu akan disiksa dengan siksa yang bakar. Nah, artinya apa? Nah, kalau sudah mati itu kan orang masuk kubur. Nah, orang yang kafir itu sudah ada siksa kubur itu, ya sudah mulai dipukuli di situ. Pokoknya disiksa oleh Allah melalui para malaikat yang diperintah oleh Allah itu. Nah, jika kamu sudah lepas dari badanmu itu, ya sudah dikubur, ya sudah, nanti kamu akan disiksa di sana, siksa yang ngeri, yang panas. Jalika bima qaddamat aydikum, dan demikian kalau kamu dipukuli wajahmu, badanmu dan akan disiksa dengan itu ya karena apa? Bima qaddamat aydikum, disebabkan karena perbuatanmu yang sudah lalu-lalu itu. Kenapa kamu selama hidup kan tidak percaya adanya Allah, mentang Rasul, menghina Al-Quran, tidak mau berbuat baik, adanya jahat-jahat. Ya sudah, karena perbuatan seperti itu, ya sudah, rasakan sekarang azabnya itu, yaitu ya siksa yang membakar kamu itu. Wa annallaha laisa bidzalamil lil abid. Sungguhnya Allah itu tidaklah mendolimi hambanya. Jadi kalau Allah itu menyiksa dengan siksa yang keras itu, dengan membakar itu bukan karena Allah mendolimi hambanya, tidak, ya karena hambanya itu yang tidak tunduk patuh Allah, konsekuensinya, risikonya diazab seperti itu. Jadi yang salah dirinya sendiri, bukan Allah gitu loh. Jangan nyala-nyalakan Allah kok menghukum kok kejam seperti itu, bukan begitu. Kamu karena tidak tunduk patuh pada Allah ya mendapat risiko seperti itu gitu loh. Kadabi ali Fir'aun, serupa keadaan mereka itu dengan keluarga Fir'aun. Keluarga Fir'aun ya demikian itu, karena itu ya orang kafir diperlakukan seperti itu. Kalau mati ya dipukul wajahnya dan badannya itu, punggungnya itu, ya, namun disiksa misalnya dengan api yang membakar gitu. Fir'aun itu gak begitu nanti keluarganya itu. Waladzina min qablihim, juga orang-orang sebelum mereka, sebelumnya Fir'aun dan sebagainya, sebelumnya itu banyak orang yang sudah kafir-kafir itu menentang Allah, ya akan diperlakukan seperti itu, disiksa dengan api yang bakar itu tadi. Sama aja Fir'aun dan orang sebelumnya, orang kafir, kamu itu sama saja itu. Kafaru bi ayatillah, sebab apa mereka disiksa seperti itu? Karena mereka itu mengingkari ayat Allah, yaitu kalau sekarang ya Al-Quran, kalau zaman dulu ya Taurat, ya Injil itu, kalau sekarang ya Al-Quran. Kalau ayat ini diterapkan pada orang-orang Indonesia, ya orang-orang Indonesia tidak percaya pada Allah itu nanti akan mengalami seperti itu, orang kafir Indonesia itu, orang munafik Indonesia itu. Nanti kalau mati ya sama saja, akan dipukuli wajahnya dan punggungnya oleh malaikat. Baru kan suka kapok tua, baru keluar, nah, sudah, lalu dikatakan, nah sudah kamu tinggal menunggu azab yang membakar itu, begitu. Nah, kamu kalau disiksa begitu ya sebab perbuatanmu. Selama kamu hidup di Indonesia, selamanya kan tidak percaya pada Allah, gitu, menentang pada Allah, tidak percaya pada Rasul, menentang Rasul, tidak percaya Quran. Kamu begitu ya sudah. Kamu keadaanmu sama saja dengan keadaan Fir'aun, keluarga Fir'aun, orang dulu seperti itu, kafir sekarang begitu itu. Fa'akhadahumullahu bidunubihim. Lah Allah menyiksa mereka seperti itu disebabkan ya karena dosa-dosa mereka.
dosa tidak tunduk patuh pada Allah, menentang Allah dengan berbagai macam perbuatan yang jahat-jahat itu. Innallaha qawiyyun sadidul iqab. Allah itu maha kuat. Maha kuat itu sudah. Kekuatan Allah itu kalau hanya mengadab orang kafir dunia itu tidak ada masalah, toh dibantu malaikat gitu. Tidak ada kekuatan yang kurang. Allah maha kuasa, maha kuat toh. Ya, pokoknya dalam Indonesia itu tidak ada kekurangan tenaga lah pokoknya. Apalagi dibantu para malaikat. Nah, Allah itu maha kuat dan syadidul iqab, dan azabnya itu, siksanya itu terlalu keras. Ya habis masuk neraka jahanam ya seperti itu keadaannya, keras itu. Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Demikianlah sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah, ya. Dzalika bi anna Allah, sesungguhnya Allah itu tidak akan tidak akan sama sekali akan merubah nikmat yang telah dianugerahkan pada hambanya, pada kaumnya, ya, sampai mereka itu merubah keadaan sendiri. Contohnya begini, kemarin sudah dikasih contoh di depan, ya, orang itu akan ditarik berangsur-angsur, maksudnya akan ditarik oleh Allah, akan tarik ke kondisi jahat, ya, gampangnya begitu aja. Mula-mula baik, lalu tarik dikit-dikit, lalu akhirnya kalau jadi pejabat gubernur korupsi dan dibui, dan cintanya begitu itu. Nah, sebetulnya orang-orang yang muda seperti itu, yang sudah diposisikan dapat nikmat jadi gubernur, jadi bupati dari kali kota, kan sudah enak itu. Allah sudah ngasih rezeki banyak, kenikmatan banyak, mestinya dinikmati sambil bersyukur gitu loh. Kalau dapat rezeki yang banyak, mestinya ya diinfakkan, disedekahkan untuk membela agama, makanya begitu. Tapi dia tidak, dia merubah keadaan diri sendiri. Mestinya tunduk patuh pada Allah, tapi korupsi, bukan uangnya diambil. Nanti kalau sudah dapat uang hanya untuk poya-poya, untuk menuruti hawa nafsu, itu kan dia merubah sendiri. Ya, Allah tidak merubah itu, tetap jasanya sebenarnya dia dikasih kemuliaan di dunia sebagai pejabat yang menduduki jabatan penting itu, tapi dia sendiri lalu kerjaannya ya curang-curang begitu, ya menipu-nipu uang rakyat, dikorupsi dan sebagainya. Itu kan dia merubah sendiri, ya sudah. Mestinya kalau kami itu awal-awal jadi pejabat mula-mula itu tertib, ya tidak korupsi, amalnya bagus, ibadahnya rajin. Wah, setelah puasa uangnya banyak, lingkungannya ya koruptor semua, ya sudah, ya toh? Akhirnya ya semua bersepakat jahat semua, ya sudah, itu berarti mereka sudah merubah keadaan di sendiri. Ya sudah, akhirnya apa? Ya nanti akhirnya di dunia sudah dibui, besok di akhirat masuk neraka, gitu loh. Ini pengertiannya seperti itu. Ini dengan maksud pakai contoh demikian, ini sebagai mudah-mudahan jadi terapi bagi bangsa Indonesia untuk ya mencegah terjadinya korupsi yang merajalela seperti ini. Sebab kalau hanya diadili dengan hukum yang berlaku di Indonesia, kok sepertinya tidak jalan dengan baik tuh ya. Tiap hari ya bicara koruptor kan tidak pernah ada penyelesaian. Nah ini kan kalau Allah mengajarkan seperti itu ya dipikir-pikir, diterapkan di Indonesia begitu. Toh katanya kita itu kan katanya mendapat kemerdekaan atas berkat rahmat Allah. Harus ada tuh, kita merdeka itu atas kehendak Allah, ya, atas berkatnya Allah. Nah setelah merdeka kok semaunya begini, seperti ini, udah 60 berapa tahun tuh, 66 apa gimana, udah sekian lama merdeka, keadaan seperti ini terus. Wa anna Allah sami'un alim, dan sebenarnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Kata bi ali Fir'aun, keadaan mereka sama dengan Fir'aun, luar Fir'aun. Diulang lagi, waladina min qablihim, sama saja keadaan Fir'aun dan orangnya dulu seperti itu. Selalu menentang Allah, menentang Rasul, tidak percaya pada kitabnya Allah, perbuatan jahat-jahat, ya sudah. Sekarang itu banyak seperti ini orang Indonesia itu. Ya para koruptor, para perampok, ya atau para ya sudah macam-macam itu. Kadzabu bi ayati rabbihim, sebabnya apa? Mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, yaitu kalau sekarang ya Al-Qur'an. Tidak percaya pada Al-Qur'an. Falaknahum bidunubihim wa rokna ala Fir'aun. Nah, maka kami Allah membinasakan mereka itu karena dosa-dosanya. Wa rokna ala Fir'auna,
wa kullu kanu dzalimin. Nah, ini kembalinya contohnya dikembalikan kepada Fir'aun. Sebab tadi kan semua itu keadaannya seperti Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun apa? Ya dia dibinasakan karena salahnya, kan dosanya, dan ditenggelamkan di Laut Merah itu. Itu ceritanya sudah di depan itu. Wa kullun kanu dzalimin, sebab mereka itu semua Fir'aun, orang kafir sekarang dan orang sebelumnya dulu, itu ya dosanya pokoknya tidak tunduk patuh kepada Allah. Hukumannya ya hampir sama saja, semua dibinasakan itu. Wa kullun kanu dzalimin, mereka itu semua adalah orang-orang yang zalim gitu. Jadi orang kafir sekarang, zaman Fir'aun dan sebelumnya kafir semua, itu semuanya itu adalah orang yang zalim. Wa kullun kanu dzalimin, mereka itu adalah orang yang zalim, menganiaya diri, disuruh ikut ajaran Allah tidak mau, itu kan salah sendiri. Terus akibatnya konsekuensinya seperti tadi, ya, melakukan dosa yang banyak, ya, nanti diazab oleh Allah. Begitulah. Saya kira waktunya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.